Tentang dapur yang di 3T. Kemarin kan demo di BGN, ini saya ingin menjelaskan. Jadi rencana dari Bu Nani yang 3T ini nanti justru akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang di sekitarnya sehingga tidak terlalu banyak membebani APBN, ya sehingga banyak nanti yang dapur yang akan dibangun mungkin diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memang baik, jadi CSR-nya digunakan untuk itu. Tetapi nanti akan saya sampaikan tentang hal-hal yang penting kenapa yang terjadinya demo. Kemudian ada juga disampaikan dari Bu Nani tentang dampak dari jual beli titik. Nah, jual beli titik demikian. Jadi yang tadi saya katakan, seharusnya misalnya satu dapur itu kan 3.000, ya 3.000 penerima manfaat, kemudian kalau dikali 2.000, berarti kan 6 juta. Nah, kenyataannya tidak 3.000, ada yang 1.500, ada yang 1.000, sehingga mengembang. Kalau kita hitung ya, dapur ini sekarang ada 27.877 total secara keseluruhan, ya, yang operasional. Kemudian penerima manfaat ini sekitar 63 juta, ya. Kalau satu dapur saja ini misalnya 3.000, berarti sebetulnya hanya 22.000, tidak 27.000. Nah, yang 5.000-nya ini kemana? Kan begitu kan? Yang terjadinya yang akhirnya yang harusnya 3.000 menjadi 1.500. Hanya pembesaran, tetapi yang 1.500 itu dikasihnya tetap 6 juta ya per harinya. Nah, ini yang terjadi penggelembungan, sehingga nantilah itu proses hukum lebih lanjut lah ya. Kemudian sesuai dengan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 ini ditetapkan hanya 30 kabupaten sebagai daerah tertinggal 3T ya. Namun kenyataannya ini pejabat lama ya, yang sekarang sedang diproses ini justru membuat definisi tersendiri bahwa satu desa tidak terlayani SPPG terdekat atau lebih dari 30 menit jaraknya, sehingga dengan ketentuan tersebut maka ditetapkan 8.617 dengan SK penetapan lokasi kepada oleh kepala badan yang terdahulu. Nah, kemudian 6.138 ini yang menandatangani itu Pak Sony, ya, dari yang penandatangani yang berharga bagi mereka ini. SK itulah yang kemudian akhirnya yang menjadikan jaminan untuk pinjam bank, ya. Kemudian ada hal lagi yang sangat penting kalau menurut saya, ini dari 6.138 ini yang sudah diapresial ini ada 1.745. Salah satu contohnya dari 1.745 ini ada yang sudah terbangun dengan Krakatau Steel ini 476. Ini yang menggiurkan itu demikian. Jadi misalnya salah satu mitra lah ditentukan mendapat skep, mendapat K untuk ditentukan satu titik. Titik itu hanya modal 100 juta saja. Kemudian dibuatkan pondasi, nanti dari pemborong ya atau dari Krakatau Steel membangunlah misalnya 1,2,5 miliar. Nah, 1,2,5 miliar itu sifatnya nanti dari BGN akan sewa. Bayangkan 1,2 disewanya itu 4 miliar ya. 4 miliar. 4 tahun. 4 tahun dibayar di depan. Ya, modalnya itu 4 tahun dari depan itu 4 miliar berarti kan ya. 4,8 miliar. 4,8 miliar kalau dikurangi tadi 1,2,5 miliar, berarti masih ada keuntungan 3,5, dan itu dibayarnya di depan. Bayangkan aja. Ya, ini yang kemudian akhirnya dan itu statusnya negara itu sewa.
ya, bukan milik ya. Saya rasa mungkin kemudian ada satu hal lagi yang menonjol ini, untuk penentuan titik-titik itu maka ditentukanlah satgas yang dikeluarkan SK-nya itu dari pejabat lama ya. Nah, itulah SK itu yang akhirnya menguntungkan bagi mereka-mereka yang kemudian untuk sebagai jaminan kepada bank.